Di tengah kemegahan Mesir kuno, sebuah perintah kejam menggema dari istana Firaun. Perintah yang lahir dari rasa takut akan ramalan kuno yang menyebutkan seorang anak laki-laki dari bangsa Ibrani akan bangkit dan menggulingkan kekuasaannya. Firaun dengan hati yang mengeras mengeluarkan dekret, setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Ibrani harus ditumpas, dibuang ke sungai Nil yang perkasa. Udara di Goshon, tempat tinggal orang Ibrani, menjadi berat oleh kesedihan dan ketakutan. Setiap tangisan bayi yang baru lahir bukan lagi sumber sukacita, melainkan lonceng kematian yang mencekam. Di tengah teror ini, di sebuah rumah sederhana, seorang wanita bernama Yochebed merasakan tendangan kehidupan di dalam rahimnya. Dengan setiap gerakan janinnya, hatinya terbelah antara harapan dan keputusasaan. Dia berdoa tanpa henti, memohon keajaiban di tengah kegilaan. Ketika saatnya tiba, lahirlah seorang bayi laki-laki yang rupawan. Matanya bersinar seperti bintang di malam yang kelam. Yochebed menatap wajah mungil itu, dan cinta seorang ibu yang tak terbatas memberinya kekuatan yang luar biasa. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa menyerahkan putranya pada takdir yang telah digariskan Firaun. Selama 3 bulan, Yochebed menyembunyikan bayinya dengan segala cara. Setiap tangisan kecil sang bayi membuat jantungnya berdebar kencang. Takut terdengar oleh para prajurit yang berpatroli. Dia membungkam tangisannya dengan kain, menyenandungkan lagu-lagu pengantar tidur dengan bisikan paling lirih, dan hidup dalam kewaspadaan yang konstan. Namun, seiring berjalannya waktu, menyembunyikan seorang bayi yang tumbuh menjadi semakin mustahil. Suaranya semakin keras, gerakannya semakin aktif. Yochebed tahu, waktunya hampir habis. Dengan air mata yang berlinang dan hati yang hancur, dia mengambil sebuah keputusan yang berani. Sebuah pertaruhan iman yang luar biasa. Dia tidak akan membuang putranya ke sungai, tetapi dia akan menyerahkannya pada sungai itu, pada belas kasihan Tuhan. Dengan tangan gemetar, Yochebed menganyam sebuah keranjang dari batang papirus, melapisi setiap celahnya dengan ter dan galegela agar kedap air. Keranjang itu bukan sekadar wadah, melainkan sebuah bahtera kecil, sebuah rahim buatan yang dipenuhi dengan doa dan harapan terakhir seorang ibu. Dia membaringkan putranya yang tertidur lelap di dalam keranjang itu, mencium keningnya untuk terakhir kali, membisikkan kata-kata cinta yang tak akan pernah didengar. Lalu, dengan berat hati, dia meletakkan keranjang itu di antara elong-elong di tepi sungai Nil, tempat yang biasa dikunjungi oleh para wanita istana. Yochebed tidak bisa melihat lebih jauh. Hatinya terlalu sakit. Dia kembali ke rumah, meninggalkan sebagian jiwanya di tepi sungai. Namun, dia tidak sendirian. Dari kejauhan, tersembunyi di antara pepohonan, seorang gadis kecil mengamati dengan mata yang waspada dan hati yang berdebar-debar. Dia adalah Miriam, kakak perempuan dari bayi itu. Dengan keberanian yang melampaui usianya, Miriam menjalankan tugas yang diberikan ibunya, mengawasi keranjang itu, memastikan adiknya tetap aman. Dia melihat arus sungai yang perlahan membawa keranjang itu. Matanya tak pernah lepas, napasnya tertahan. Tak lama kemudian, seperti yang diharapkan Yochebed, rombongan putri Firaun tiba di tepi sungai untuk mandi. Sang putri, dengan segala keanggunan dan kemewahannya, melihat sesuatu yang aneh di antara alang-alang. Sebuah keranjang. Rasa penasaran membawanya mendekat. Para dayangnya membuka tutup keranjang itu, dan di dalamnya mereka menemukan seorang bayi laki-laki yang sedang menangis. Hati sang putri, yang mungkin telah terbiasa dengan kemewahan dan intrik istana, luluh seketika. Dia tahu siapa bayi ini. Dia adalah salah satu bayi Ibrani yang seharusnya mati. Namun, melihat wajah tak berdosa itu, dia merasakan belas kasihan yang mendalam. Saat itulah Miriam melihat kesempatannya. Dengan langkah cepat, namun hati-hati, dia keluar dari persembunyiannya dan mendekati sang putri. Dengan suara yang dibuat terdengar biasa
Dia bertanya, haruskah hamba pergi memanggil seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri? Usul itu terdengar begitu masuk akal. Sang putri yang kini terikat pada bayi itu tetapi tidak tahu bagaimana cara merawatnya, langsung setuju. Pergilah, katanya. Miriam berlari secepat yang dia bisa. Jantungnya berdebar bukan karena takut, tetapi karena kemenangan. Dia berlari pulang dan membawa ibunya sendiri, Yochebed, kembali ke hadapan sang putri. Bayangkan perasaan Yochebed saat itu, wanita yang beberapa saat lalu melepaskan putranya dengan hati hancur. Kini berdiri di hadapan sang putri, ditawari untuk menyusui dan merawat anaknya sendiri, bahkan dengan upah. Ini adalah keajaiban yang dia doakan. Sebuah jawaban yang melampaui segala bayangannya. Putri Firaun, tanpa mengetahui ironi yang luar biasa ini, menyerahkan bayi itu ke pelukan Yochebed dan berkata, bawalah bayi ini dan susuilah dia untukku, dan aku akan memberimu upah. Sang putri menamai bayi itu Musa, yang berarti diambil dari air, karena dia telah menariknya dari sungai. Maka dimulailah sebuah babak baru yang luar biasa. Musa kembali ke pelukan ibunya, tidak lagi dalam persembunyian yang penuh ketakutan, tetapi di bawah perlindungan hukum istana Firaun. Yochebed merawat putranya dengan cinta yang meluap. Setiap tegukan susu yang dia berikan bukan hanya nutrisi bagi tubuh, tetapi juga warisan iman, cerita tentang leluhurnya, dan janji tentang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia menanamkan identitas Ibraninya jauh di dalam hati Musa, mempersiapkannya untuk takdir yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Musa tumbuh di dua dunia. Siang hari, dia adalah pangeran Mesir, dididik dalam kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan seni perang di istana paling maju di dunia. Malam hari, dalam bisikan ibunya, dia adalah anak perjanjian, pewaris janji suci. Di balik tembok istana yang megah, di jantung kekaisaran yang telah memerintahkan pemusnahannya, Tuhan sedang membesarkan seorang pembebas. Kisah kelahiran Musa adalah bukti bahwa bahkan dalam perintah yang paling kejam dan malam yang paling gelap sekalipun, secercah harapan bisa lahir. Iman seorang ibu bisa menggerakkan sungai, dan takdir besar bisa dimulai dalam sebuah keranjang kecil yang rapuh.